Halo saudara-saudaraku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan gembira ya. Hari ini kita kembali mendengarkan kisah Lek Narto. Tetapi kali ini Lek Narto akan bersama dengan warga desanya dalam sebuah pertemuan. Kali ini Lek Narto kembali mendapat pertanyaan, tetapi bukan dari Tole, tetapi dari salah seorang tetangganya. Pertanyaan itu mengenai bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda pertumbuhan kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Nah, bagaimana Lek Narto menjawab dan bagaimana hasil dari permenungan Lek Narto? Sebelumnya, mari kita ikuti terlebih dahulu pembacaan dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada suatu hari, keluarga Lek Narto menghadiri sebuah acara desa yang digelar di lapangan terbuka. Acara tersebut diadakan untuk merayakan hasil panen yang melimpah. Semua warga desa berkumpul, membawa makanan dan hasil bumi mereka untuk dinikmati bersama. Suasana penuh dengan tawa, musik tradisional, dan kehangatan bersama. Setelah selesai makan bersama, Lek Narto berdiri di depan warga desa yang berkumpul. Ia diminta untuk memberikan pidato singkat karena dihormati sebagai salah satu tokoh masyarakat yang bijaksana. Lek Narto tersenyum, merasa terhormat, dan memutuskan untuk berbagi pelajaran berharga yang terinspirasi dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Sahabat-sahabatku, hari ini kita merayakan panen yang melimpah dan kerja keras kita selama musim tanam. Saya ingin berbagi sebuah cerita yang diajarkan oleh Yesus tentang kerajaan Allah yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai petani. Lek Narto memulai ceritanya dengan penuh semangat, dan para warga desa mendengarkan dengan penuh perhatian. Yesus berkata, "Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Ia tidur dan bangun, siang dan malam, dan benih itu pun mengeluarkan tunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir,
kemudian butir yang penuh dalam bulir itu. Lek Narto kembali melanjutkan, ketika kita menabur benih di ladang, kita tidak bisa melihat bagaimana benih itu tumbuh di dalam tanah. Kita hanya bisa memastikan bahwa kita merawatnya dengan baik, memberikan air, dan menjaga dari hama. Proses pertumbuhan itu sendiri adalah misteri yang terjadi di bawah permukaan tanah. Demikian juga dengan kerajaan Allah. Kita mungkin tidak selalu melihat atau memahami bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita, tetapi kita harus percaya bahwa Dia selalu bekerja meskipun kita tidak menyadarinya. Setelah melihat ke arah warga desa, Lek Narto kembali menambahkan, ketika kita setia dalam tugas-tugas kecil kita, seperti menabur benih dan merawat tanaman, kita berpartisipasi dalam pekerjaan Allah yang lebih besar. Allah yang membuat benih itu tumbuh dan memberikan panen yang melimpah. Lek Narto melanjutkan, Yesus juga mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Meskipun biji itu adalah yang terkecil dari segala jenis benih di bumi, ketika ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran dan mengeluarkan cabang-cabang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di bawah naungannya. Para warga desa mengangguk setuju, memahami analogi yang diberikan Lek Narto. Kita mungkin merasa bahwa tindakan-tindakan kecil kita tidak berarti, kata Lek Narto. Tetapi dalam kerajaan Allah, hal-hal kecil itu bisa tumbuh menjadi sesuatu yang besar dan berdampak luas. Mungkin kita merasa bahwa doa-doa kita atau kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan tidak memiliki pengaruh besar. Tetapi Allah bisa menggunakan hal-hal kecil itu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Salah seorang warga yang bernama Pak Budi mengangkat tangannya dan bertanya, Lek Narto, bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda pertumbuhan kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari? Lek Narto tersenyum dan menjawab, Pak Budi, kita bisa melihat tanda-tanda pertumbuhan kerajaan Allah dalam perubahan hati dan sikap kita, dalam kasih yang kita bagikan kepada sesama, dan dalam perdamaian yang kita ciptakan di sekitar kita. Ketika kita melihat seseorang yang dulunya pemarah menjadi lebih sabar, atau ketika kita melihat komunitas yang saling mendukung dan bekerja sama, itu adalah tanda-tanda bahwa kerajaan Allah sedang bertumbuh di antara kita. Role yang mendengarkan dengan seksama membuat kesimpulan di dalam hatinya. Seperti biji yang tumbuh menjadi pohon besar, tindakan kecil kita yang penuh kasih bisa memberikan tempat bagi orang lain untuk merasakan kasih Allah. Itulah cara kerajaan Allah bekerja dalam kehidupan kita. Hari itu, di bawah langit yang cerah dan suasana kebersamaan yang hangat, warga desa merasakan kehadiran dan pekerjaan Allah dalam hidup mereka. Mereka memahami bahwa dalam tindakan kecil yang penuh kasih, mereka berpartisipasi dalam pertumbuhan kerajaan Allah yang tak terlihat namun sangat nyata. Nah, saudara-saudaraku, dari cerita pengalaman Lek Narto bersama dengan warga desa, bisa dapat kita simpulkan bahwa Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah tumbuh dari tindakan-tindakan kecil dan penuh kasih, meskipun seringkali tidak terlihat oleh mata manusia. Melalui pengalaman hidup Lek Narto dan warga desanya, kita belajar bahwa dengan setia dalam hal-hal kecil dan merawat hubungan kita dengan Allah dan sesama, kita berpartisipasi dalam pekerjaan Allah yang lebih besar. Marilah kita selalu berusaha untuk menghidupi ajaran Yesus dengan setia. Percaya bahwa dalam setiap tindakan kecil yang penuh kasih, Allah sedang bekerja untuk menumbuhkan kerajaan-Nya di bumi. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan, dan berkah dalam.